perkenalkan, namaku Deborah Septiani dengan NIM 29023500005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi Sistem Ekonomi Indonesia dalam rangka untuk penilaian ujian tengah semester. Yang pertama, kita akan masuk ke materi pengertian sistem. Apa itu sistem? Jadi, istilah sistem ini berasal dari kata sistema dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Kata sistem memiliki beberapa definisi, antara lain, yang pertama yaitu sistem merupakan perangkat yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya, maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Kemudian, definisi yang kedua adalah sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Kemudian, definisi yang ketiga adalah sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pengertian sistem ekonomi. Ada beberapa definisi pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, kita akan membahas definisi pengertian sistem ekonomi dari Chester A. Beeman, di mana beliau menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan satu kesatuan yang terpadu secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian, dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pengertian sistem ekonomi menurut Dumatri yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sebuah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas definisi menurut Gregory Grossman and M. Manu, mengatakan bahwa sistem ekonomi merupakan sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Kemudian, kita akan membahas definisi pengertian sistem ekonomi menurut M. Hatta. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari definisi-definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan suatu negara tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian. Nah, menurut kalangan ekonom konservatif, penggolongan sistem perekonomian tergolong dalam dua jenis. Yang pertama yaitu sistem perekonomian pasar bebas, dan yang kedua adalah sistem perekonomian komando. Apa yang dimaksud dengan sistem perekonomian pasar bebas? Yaitu sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan apa, berapa banyak, untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut dilaksanakan, dan diserahkan pada kehendak pasar. Sedangkan sistem perekonomian komando adalah sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada lembaga
perencanaan negara yang berwenang. Jadi, sistem ekonomi ini lahir pada tahun sekitar 1960-an dengan dua jenis sistem yang sangat ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ini sangat berbeda dalam hal ketiga kriteria kekhasan sistem ekonomi, yaitu peranan pemerintah, keleluasaan memiliki faktor produksi, dan keleluasaan untuk bersaing. Sistem ekonomi kapitalis atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah terhadap ekonomi sangatlah kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sistem ini dikembangkan oleh kaum klasik yaitu Adam Smith. Berbicara dengan intervensi pemerintah, pada dasarnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama intervensi pemerintah untuk memperkuat ekonomi pasar, dan yang kedua intervensi pemerintah sebagai suplemen ekonomi pasar. Kemudian selanjutnya kita membahas sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis ini lahir sebagai kritik dari ekonomi kapitalis yang berpendapat bahwa pada sistem kapitalis ini banyak terdapat ketidakadilan yang terjadi karena adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran atau mixed economy. Sistem ini muncul dan berkembang sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis dan dari sistem sosialis. Pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis yang tetap ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930, sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi sosialis juga tidak mampu mengatasi kelas-kelas yang terjadi dalam masyarakat. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi dan berbagai variasi dari nama istilahnya. Selain sistem ekonomi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada juga dua sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem ekonomi Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam ini menitik beratkan pada persaudaraan. Sistem ekonomi Islam ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya, terutama pada sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Perbedaan yang tampak dari sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terlihat dari premi yang dianut. Antara lain, yang pertama yaitu kebutuhan manusia tidak boleh berlebihan. Yang kedua, bukan prinsip kelangkaan, tetapi mensyukuri pemberian Tuhan. Yang ketiga, bukan mencari kesenangan saja, tetapi hasanah dunia akhirat. Selain penjelasan di atas, landasan sistem ekonomi Islam juga beberapa yang perlu kita tekankan. Yang pertama, yaitu ekonomi Islam senantiasa Yang kedua, ekonomi Islam berkaitan dengan pemaksimuman keuntungan. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia sebagai pelaku ekonomi senantiasa dituntut untuk meningkatkan keuntungan. Yang terakhir, dalam ekonomi Islam, di dalam beroperasi, perusahaan senantiasa pegang teguh pada asas efisien dan tugas formal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Pancasila. Jadi, sistem ekonomi Pancasila mulai dibicarakan pada tahun sekitar 1980-an
sampai 1981. Gagasannya lahir dari Murdianto. Nah, sebutan sistem ekonomi Pancasila ini sebenarnya sudah dulu ada dari Emil Salim pada tahun 1966. Nah, sistem ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistik, karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, segala kegiatan perekonomian senantiasa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Sehingga sistem ekonomi Pancasila ini dikendalikan oleh kaidah-kaidah pembangunan yang berakhlak. Kemudian, jika dikaitkan dengan sila kedua, yang mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomiannya senantiasa berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat Indonesia. Dan jika didasarkan pada sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada rasa persatuan di antara pelaku ekonomi. Sedangkan jika didasarkan pada sila keempat Pancasila, mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi bermuara pada demokrasi kegiatan ekonomi. Yang terakhir, jika berdasarkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa diwarnai dengan keadilan sosial dan egalitarian, sehingga pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, antar daerah, dan antar desa maupun kota. Demikian video pembelajaran dengan materi Sistem Ekonomi Indonesia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.